Hey, sebagian dari kita pasti pernah ngalamin kejadian kurang enak, seperti ada di antrian panjang, dimarahin atasan, guru, atau orang tua, sedang jalan-jalan tiba-tiba hujan lebat, dapat kritikan atau tuduhan negatif dari orang lain. Nah, waktu ngalamin kejadian itu kita berpikir positif atau negatif? Kalau negatif, gampang nggak kita ngerubah jadi positif? Kenapa susah? Tapi kenapa waktu kita ketimpa suatu masalah sering banget teman kita bilang, udahlah berpikir positif aja. Kenapa? Ya, karena waktu kita nggak dapat masalah, kita dengan gampang bilang, udahlah berpikir positif aja. Waktu dapat masalah, kita lupa cara berpikir positif. Kemana dia? Jadi sebenarnya masalahnya dari mana? Kok kita nggak mudah merubah pikiran negatif jadi positif? Ya, kita bahas mulai dari kenapa kita cenderung berpikir negatif. Kenapa berusaha berpikir positif tapi susah? Seperti rasanya masih ada yang mengganjal. Kemudian gimana caranya agar lebih mudah berpikir positif? Benarkah berpikir positif itu lebih penting atau ada yang lebih penting tapi kita lupakan? Ya, kita bahas di Ikuti Hati. Dari mana sih pikiran negatif itu muncul? Sekarang tolong jawab, ketika pikiran negatif muncul, apa yang kita rasakan? Rasa nggak nyaman ya? Betul nggak? Lalu kenapa nggak nyaman? Karena kita sebenarnya mencari pembenaran dan perlindungan diri. Ketika menyinggung itu semua, cenderung kita cemas, mudah marah, dan kesal. Misalnya gini, di antrian panjang, kita nggak nyaman karena ingin cepat dilayani dan cemas kalau nggak kebagian. Ketika dimarahin seseorang, kita nggak nyaman disalahkan. Cemas dianggap tidak berguna dan cemas kena marah lagi. Ketika tiba-tiba hujan deras, kita nggak nyaman, cemas kalau jatuh sakit, dan cemas kalau nggak bisa kemana-mana karena harus istirahat. Ketika kita dapat kritikan, nggak nyaman pendapat kita diganggu, cemas pandangan orang lain terhadap kita, dan seterusnya. Ya, pikiran negatif itu muncul dari kecemasan dan terganggunya kenyamanan diri kita. Lalu bagaimana merubah menjadi positif? Beberapa kali di antara kita pasti pernah ngalamin berkali-kali berusaha mengalihkan pikiran dari negatif ke positif, seperti ketika dimarahin, cepat berpikir positif dengan mengatakan, aku baik-baik aja. Dia marah untuk kebaikan aku, dan positif yang lainnya. Tapi kok rasanya masih ada yang mengganjal ya? Seperti kurang rela dan masih menyimpan perasaan negatif. Bener nggak? Itu karena apa yang kita katakan nggak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Ya, seperti kurang selaras. Sekarang pertanyaannya, ketidaknyamanan itu ada di pikiran atau di hati kita? Di hati ya? Kalau yang di pikiran biasanya seperti penyesalan. Kenapa tadi aku nggak seperti itu, kenapa tadi nggak gitu, dan andai-andai lainnya. Setelah kita tahu rasa nggak nyaman itu ada di hati, apa yang perlu kita lakukan agar menjadi positif? Ada beberapa cara nih. Yang pertama, merubah fokus. Sekarang tolong jawab, apakah kita berpikir positif bisa bersamaan dengan berpikir negatif? Enggak ya? Nggak bisa ya? Ya, kita harus memilih. Memilih untuk yang lebih positif. Jadi merubah fokus dari diri sendiri ke hal yang lain yang lebih positif. Seperti, seandainya kita sedang antri panjang di suatu restoran, berapa banyak orang yang antri? Nah, bagaimana perasaan mereka? Mereka juga ingin dahuluin kan? Ada juga kecemasan menu favorit mereka habis dan sebagainya. Tapi kalau semuanya nggak mau antri gimana? Kacau ya? Berarti kita punya kecemasan yang sama ya? Kemudian coba jadi pemilik toko. Apa yang kita rasakan? Pasti senang karena restorannya laku. Tapi pasti ada kecemasan juga, seperti tidak bisa melayani dengan baik, harus cepat masak, tapi kalau masakannya nggak enak bagaimana, cemas dicaci maki, cemas dikatain lambat, dan sebagainya. Ya, mereka juga memiliki kecemasan yang berbeda dengan kita. Tapi kita juga perlu lihat di antara antrian panjang itu. Ada yang happy-happy aja kan? Kenapa? Bisa jadi karena lagi main HP, baca buku favorit, bicara dengan sesama yang antri. Intinya mereka mengalihkan fokus ke hal yang lebih menarik
dan melupakan sejenak hal negatif. Lebih enak kan? Jadi setiap mendapat hal yang negatif, langsung alihkan ke fokus yang lebih menarik. Ya, rasanya masih ada yang kurang ya? Ya, kita lanjutin hal yang kedua. Yang kedua adalah detox. Detox bukan hanya pada tubuh kita setelah makan makanan yang kurang sehat. Detox penting untuk menjaga hati dan pikiran kita juga. Gimana caranya? Sekarang akuin sedalam-dalamnya segala kesalahan dan kekesalan kita. Jangan ceritakan ke orang lain. Cukup akui dalam hati atau tulis saja. Sampaikan semua kekesalan dan kesalahan kamu. Mulai dari hal kecil sampai dengan hal besar. Dan nanti rasain bedanya. Seperti kesal dari dalam diri. Misalnya ketidakmampuan menahan emosi sampai kenapa kamu kesal kepada orang lain. Katakan semua yang kamu rasakan itu di dalam hati sampai terungkap semua. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus gitu? Dengan gitu, kita akan menyadari penyebab dari kekesalan kita. Contohnya, ungkapkan jujur kalau sebenarnya takut kehilangan pekerjaan, takut menderita, takut orang lain menganggap kita rendah, takut nggak diterima, dan yang lainnya. Lepasin aja semua kesalahan dan ketakutan kamu. Kalau mau menangis, jangan pernah ditahan ya. Setelah melakukan detox yang pertama, kita coba yang kedua ya, yaitu memberi maaf. Ya, kamu itu orang yang baik. Kamu sepenuhnya menyadari hal itu. Buktinya kamu tahu kesalahan kamu dan mengakuinya. Hanya orang baik yang bisa gitu. Sekarang maafin diri kamu atas segalanya. Maafkan semua kesalahan orang lain juga. Ya, ini gak mudah. Tapi orang lain juga merasakan seperti yang kita rasakan. Ingin dimaafkan, ingin semuanya berjalan baik lagi. Tolong maafkan kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu, yang menghina kamu, yang memarahi kamu. Maafin semuanya. Karena kamu orang yang baik dan gak mau lukain hati kamu sendiri ataupun hati orang lain. Udah lebih baik? Kita lanjut terus ya. Yang ketiga, perhatikan input ke otak dan hati kita. Sikap kita, pembicaraan kita cenderung apa yang sering kita baca, dengar, dan lihat. Juga dengan siapa kita sering kumpul. Coba tanya pada diri sendiri, kita sering kumpul dengan siapa dan bicarain apa? Baik atau buruk? Jika baik, perkataan dan sikap kita pasti kecenderungannya baik. Sebaliknya, kalau kita kumpul dengan orang yang kurang baik, kita akan mudah terbawa ke hal-hal yang tidak baik atau negatif. Jadi kita harus mulai ambil sikap, baca yang baik, dengar yang baik, berbicara yang baik, dan berkumpul dengan orang yang baik. Ini lebih ke mempertahankan pikiran yang lebih baik. Mungkin di antara kita ada yang gak enak hati meninggalkan pergaulan yang dulu, atau pergaulan yang kurang baik. Bertahap aja. Cukup banyak frekuensi bertemu dengan orang-orang baik. Dan coba rasain bedanya di hidup kamu. Pasti awalnya canggung, tapi percaya, semua pasti lebih baik. Yang keempat, bersyukur. Ini sangat penting. Segalanya akan berjalan lebih baik dengan bersyukur. Latih kebiasaan di pagi hari atau malam hari sebelum tidur. Coba untuk selalu bersyukur atas apapun minimal 3 hal. Mungkin masih ada yang menggerutu, mau syukur gimana? Tadi aku merasa apes, udah macet di kantor, dimarahi atasan, pulang kantor pasangan buat aku kesal, pokoknya hat-trick lah. Tenang dulu. Coba dengerin lagi poin 1 sampai dengan ketiga lagi, dan praktekin biar lebih tenang. Dan coba dari kejadian tadi bersyukur seperti sudah memiliki pekerjaan, kendaraan, dan pasangan. Bagi yang belum memiliki pekerjaan, kendaraan, dan pasangan, bersyukur dengan udara yang masih bersih yang bisa kita hirup gratis, jantung yang masih berdetak, bersyukur masih ada kesempatan memperbaiki diri, dan seterusnya. Banyak banget hal yang kita harus syukurin. Dan berterima kasih kepada Maha Pencipta, ya kan? Yang kelima, memberi. Ini yang terakhir dan gak kalah penting. Kita menjadi seseorang yang bermanfaat kalau kita bermanfaat untuk orang lain juga. Bener gak? Mungkin sebagian dari kita bilang, loh, saya kan masih sekolah, saya belum memiliki penghasilan, saya masih banyak utang.
dan alasan-alasan lainnya. Tenang dulu, memberi nggak harus selalu materi, tapi bisa berupa pertolongan seperti mengangkat barang belanjaan orang tua, meminjamkan buku pada teman, memberikan senyuman juga bisa. Di saat kita sedih atau berpikir negatif, coba memberi kepada orang lain, apalagi kepada orang yang membutuhkan. Rasakan hasilnya sendiri, pasti beda banget. Kita coba praktekin ke contoh kasus yang tadi ya. Ketika dimarahi atasan, guru, atau orang tua. Oke, coba kita bareng-bareng. Pertama, coba jadi atasan, guru, atau orang tua. Kecemasan apa yang kira-kira timbul? Fokuskan ke kerjaan atau tugas yang lebih baik lagi. Jika masih ada kekesalan, akui kesalahan apa. Kenapa kita kesal? Akui salah kita apa. Kemudian lihat atau dengar hal yang baik. Kemudian bersyukur memiliki pekerjaan, bisa bersekolah, memiliki orang tua, memiliki tempat tinggal. Kemudian beri bantuan ke orang lain. Merubah menjadi berpikir positif itu penting. Tapi kita akan kesulitan kalau tidak merubah fokus, hati, dan kebiasaan kita. Karena berpikir positif itu hasil dari kebiasaan. Yuk kita latih fokus kita, hati kita, dan perbaikin kebiasaan kita. Jadi intinya di saat kita mendapat masalah, kita tidak mudah berpikir positif. Cukup diam sejenak dan alihkan fokus dulu. Dan akui kalau kita cemas atau kesal. Dan alasannya kenapa. Setelah itu lakukan atau dengarkan hal baik. Mulai dari bersyukur sampai dengan memberi manfaat ke orang lain. Oke, semoga jelas ya. Semua perlu latihan dan proses seperti pertama kali kita berjalan. Kita bersama-sama berjuang untuk lebih baik, dan lebih baik lagi. Terima kasih dan terus ikuti hatimu.